Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini kita melanjutkan materi bahasa Indonesia. Silakan buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 10. Sudah? Siapkan ballpoint atau pensil kalian untuk menulis dan menggarisbawahi. Sudah? Kalau sudah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar materinya yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara. Apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal? Ayo kita garis bawahi. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu subjek, satu predikat, dan dilengkapi dengan objek atau keterangan. Subjek itu disingkat jadi S, predikat bisa disingkat jadi P, objek bisa disingkat jadi O, keterangan bisa disingkat jadi K. Nah, coba kita belajar satu persatu dulu tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat tulisan yang atas ini. Subjek, di sini disingkat dengan S ya, itu adalah pelaku atau yang melakukan. Biasanya ada di yang paling depan. Nah, seperti ini. Subjeknya ada di paling depan. Biasanya subjek itu bisa nama orang, hewan, tumbuhan juga bisa. Kemudian setelah subjek adalah P atau predikat. Apa itu predikat? Predikat itu adalah kata kerja. Biasanya diawali dengan me, diawali dengan ber, ya. Diawali dengan me, titik-titik, atau ber, titik-titik. Pokoknya kata kerja kalian tahu ya. Menangis, melihat, berbicara, dan sebagainya. Kemudian setelah S dan P ada yang namanya O. O itu adalah objek. Objek itu adalah penderita atau yang mengalami. Biasanya bisa nama orang, hewan, tumbuhan, benda juga bisa. Letaknya tapi bukan di depan. Kalau di depan letaknya itu disebut subjek. Tapi kalau setelah predikat berarti itu adalah objek. Kemudian yang terakhir adalah K. K itu keterangan. Keterangan itu ada 3. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan suasana. Misalnya di contoh ini. Nuri mengejar kelinci di taman bermain. Nurinya subjek, ada di paling depan ya. Mengejar itu predikat. Kelinci adalah objek. Di taman bermain, di, ada kata-kata di, terus kemudian nama tempat. Berarti ini adalah keterangan tempat. Kalau misalnya pakai keterangan waktu gimana, Bu? Kalau misalnya pakai keterangan waktu ya seperti ini misalnya. Nuri mengejar kelinci di sore hari. Nah, apakah sore hari itu keterangan tempat? Enggak, sore hari itu adalah keterangan waktu. Kalau keterangan suasana, Bu, bagaimana contohnya? Misalnya seperti ini. Nuri mengejar kelinci dengan hati riang gembira. Nah, dengan hati riang gembira itu adalah keterangan suasana. Sudah paham ya tentang kalimat tunggal? Kalau begitu kita lanjut ke kalimat berikutnya yakni kalimat majemuk setara. Ayo kita garis bawahi biar tahu. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang menggabungkan 2 kalimat tunggal atau lebih dan tiap-tiap unsurnya mempunyai kedudukan yang sama. Misalnya, Andra dan Ebi melakukan pemanasan. Andra itu subjek, tapi Ebi juga subjek karena dia sebelum
kata kerja atau predikat. Berarti subjeknya ada 2, Bu. Iya. Andra dan Ebi itu subjek, melakukan itu predikat, pemanasan itu objek. Bu, kok bisa? Subjeknya ada 2, harusnya kan subjeknya ada 1. Kalau subjeknya ada 1 itu kalimat tunggal. Kalau subjeknya ada 2 itu kalimat majemuk setara. Atau bisa jadi objeknya yang ada 2, bisa. Kalau di sini contohnya subjeknya yang ada 2. Coba kita perhatikan kalimat yang di bawahnya. Kalimat di atas memiliki 2 kalimat tunggal, yaitu Andra melakukan pemanasan dan Ebi melakukan pemanasan. Nah, coba kalau kalian masih bingung, kita lihat ke contoh ini. Andra dan Ebi melakukan pemanasan. Ini sebenarnya adalah 2 kalimat tunggal yang berbeda. Apa saja Bu kalimat tunggalnya itu? Yang pertama adalah Andra melakukan pemanasan. Itu kalimat tunggal yang pertama. Kalimat tunggal yang kedua adalah Ebi melakukan pemanasan. Karena predikat dan objeknya sama, kita bisa menyingkat 2 kalimat tunggal itu sehingga menjadi 1 kalimat majemuk, dipisahkan dengan kata dan. Andra dan Ebi melakukan pemanasan. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Berikutnya ada beberapa macam kalimat majemuk. Yang pertama yakni kalimat majemuk penjumlahan. Kita garis bawahi. Kalimat majemuk penjumlahan memiliki hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, atau proses. Biasanya kalimat majemuk penjumlahan ini dihubungkan dengan kata penghubung lalu dan kemudian. Lalu kalau ada kalimat yang ada kata lalu dan kemudian, nah itu berarti kalimat majemuk penjumlahan. Contohnya, ibu mengelap meja dan ayah memotong rumput. Atau misalnya ini kan dihubungkan dengan kata penghubung dan ya. Kalau lalu Bu gimana? Ibu mengelap meja lalu memasak. Nah, seperti itu. Berarti kan ada kata kerja lalu. Itu berarti kalimat majemuk penjumlahan. Kalau kemudian Bu bagaimana? Kalau kemudian contohnya seperti ini. Ibu mengelap meja kemudian membangunkan adik. Nah, itu berarti kalimat majemuk penjumlahan. Pokoknya kalau ada kalimat yang dihubungkan dengan kata lalu dan kemudian, berarti itu kalimat majemuk penjumlahan. Selanjutnya yang kedua, jenis kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk pemilihan. Kita garis bawahi apa itu pengertiannya. Kalimat majemuk pemilihan memiliki hubungan yang menyatakan pilihan di antara 2 kemungkinan atau lebih. Biasanya ditandai dengan kata penghubung atau. Kalau ada kalimat yang ada kata atau, berarti itu adalah kalimat majemuk pemilihan. Contohnya seperti ini. Kamu mau ikut ayah pergi atau tidak? Ada kata-kata atau. Misalnya contoh yang lain seperti ini. Hari ini Andi masuk sekolah atau masih sakit. Nah, ada kata-kata atau. Berarti itu adalah kalimat majemuk pemilihan. Berikutnya jenis yang ketiga yakni kalimat majemuk pertentangan. Kita garis bawahi. Kalimat majemuk pertentangan memiliki hubungan yang menyatakan bahwa yang dinyatakan dalam kalimat pertama berlawanan dengan yang dinyatakan dalam kalimat kedua. Ya, jadi antara kalimat pertama sama kalimat kedua itu bertentangan atau berlawanan. Biasanya
dihubungkan dengan kata penghubung tetapi dan melainkan. 2. Tetapi juga melainkan. Contoh, ibu melarang Dandi bermain hujan, tetapi Dandi melanggarnya. Dihubungkan dengan kata tetapi. Contoh yang lain misalnya, hari ini Ibnu tidak ikut kerja kelompok, melainkan ia sedang mengerjakan proyek baru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada kata-kata melainkan. Pokoknya yang ada kata tetapi juga melainkan, berarti itu adalah kalimat majemuk bertentangan. Sudah paham ya? Intinya apa, Bu? Kalau kalimat tunggal itu cuma ada satu subjek, satu predikat, kemudian dilengkapi dengan satu objek dan satu keterangan. Kalau kalimat majemuk, antara semuanya ini, kalimat majemuk itu gabungan antara dua kalimat atau lebih, dua kalimat tunggal atau lebih. Biasanya ada kata-kata penghubung, lalu, dan, kemudian, atau, tetapi, melainkan. Nah, kalau ada kata penghubung itu berarti itu adalah kalimat majemuk. Apa artinya? Berarti kalimat itu tidak hanya satu kalimat tunggal, tapi bisa lebih, bisa dua kalimat tunggal, bisa tiga kalimat tunggal. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa yang tadi ditulis Bu Firda di atas tadi, itu ditulis semuanya. Kemudian silakan buka halaman 12, itu ada uji kompetensi 1, silakan kalian kerjakan yang pilihan ganda sama uraian, berarti Romawi A dan B. Ya, silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.